Jantung kota Solo, sebuah istana yang telah hidup lebih dari 3 abad menyimpan kisah kebesaran, tradisi, dan konflik tahta. Keraton masih menyimpan rahasia di balik tembok betengnya yang tebal. Di saat publik mengira suksesi adalah akhir dari sebuah cerita, kenyataannya, ini hanyalah babak baru dari drama yang tak kunjung usai. Ketika Raja terakhir, Pakubuwono XIII mangkat pada Minggu, tanggal 2 November tahun 2025, 2 putra mahkota muncul. 2 klaim, 2 tahta, 1 keluarga terbelah. Ini bukan kisah fiksi. Ini adalah kenyataan yang sedang berlangsung. Inilah drama suksesi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jiwa Keraton Solo adalah warisan budaya Jawa, sakral, penuh pageran atau aturan adat, dan dihormati sejak dulu kala. Ketika Pakubuwono XIII wafat, sebuah pertanyaan besar muncul, siapa yang akan meneruskan tongkat estafet? Sesuai tradisi, pewaris biasanya ditetapkan melalui kombinasi Sabda Pandito Ratu, wasiat raja, serta dan keputusan Lembaga Dewan Adat atau LDA, lembaga adat yang menjaga aturan turun-temurun. Namun kali ini, semuanya berubah. Satu kubu merasa raja punya otoritas penuh untuk menunjuk siapa penggantinya. Kubu lain merasa lembaga Dewan Adat Keraton memiliki otoritas adat dalam menentukan, mengawal, dan mengesahkan suksesi Raja Surakarta. 2 pangeran muncul dalam bayangan tahta yang kosong, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabehi, putra tertua menurut LDA, calon sah menurut Pageran. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro, atau yang dikenal sebagai Gusti Purbaya, yang sejak 2022 telah disematkan sebagai putra mahkota berdasarkan Sabda PB 13. Di satu sisi, keluarga inti keraton, melalui GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayani dan Panitia, melakukan tradisi suci Jumenengan dalam Nata Binayangkare untuk Gusti Purbaya sebagai Pakubuwono XIV pada tanggal 15 November tahun 2025. Ribuan saksi, abdi dalam, dan warga menyaksikan ritual kenaikan tahta tersebut, sebuah ritual sakral yang secara adat menandai raja baru. Namun, di belakang gemerlapnya upacara itu, ada suara lain, suara yang menolak klaim tersebut sebagai keputusan final. Inilah inti konflik. LDA tidak serta-merta menyelenggarakan Jumenengan untuk Hangabehi, meskipun lembaga adat telah menetapkannya sebagai Pakubuwono XIV pada tanggal 13 November tahun 2025. Mengapa LDA seolah menahan diri? Apakah ini strategi tenang sebelum badai, atau ada kendala internal yang sangat pelik? Hari ini, kita telusuri mengapa Jumenengan Hangabehi masih menjadi tanda tanya besar. Untuk memahami masa kini, kita harus melihat ke belakang. Konflik internal Keraton Surakarta bukanlah barang baru. Namun, kali ini taruhannya lebih tinggi, legitimasi di mata negara dan rakyat. Di satu sisi, kita punya kubu Purboyo yang bergerak cepat dengan dukungan administratif yang kuat. Di sisi lain, LDA yang dipimpin oleh GKR Wandansari atau Gusti Mung, bersikeras bahwa adat harus ditegakkan menurut versi mereka, dengan menetapkan KGPH Hangabehi sebagai penerus. Kedua kubu memiliki perbedaan paradigma. Kubu Purboyo menekankan pada penetapan langsung dari raja sebelumnya yaitu Pakubuwono XIII dan kecepatan formalitas. Kubu LDA menekankan pada musyawarah keluarga besar, Pageran, yang dianggap lebih sah secara tradisi kolektif. Ada 3 alasan utama mengapa Jumenengan Hangabehi belum terjadi, dan ini bukan sekadar masalah teknis. 1. Faktor legitimasi hukum versus adat. Secara adat, LDA merasa benar. Namun, secara administratif negara, mereka menghadapi tembok tinggi. Menyelenggarakan Jumenengan tanpa pengakuan hitam di atas putih dari pemerintah pusat berisiko membuat upacara tersebut dianggap sekadar seremonial tanpa kekuatan hukum. 2.
Konsolidasi internal yang belum solid. Kabar burung di kalangan Sentana dalam menyebutkan adanya perdebatan mengenai skala upacara. Apakah dilakukan secara besar-besaran untuk menandingi kubu sebelah, atau justru dilakukan secara privat? Ketidaksiapan logistik dan dana hibah yang seringkali terhambat karena konflik juga menjadi faktor nyata. 3. Strategi wait and see. LDA dikenal sebagai pemain catur yang sabar. Mereka mungkin sedang menunggu momentum politik, mengingat tahun 2026 adalah tahun transisi banyak kebijakan. Mereka mencari celah hukum untuk menggugat Jumenengan tanggal 15 November lalu. Sumber internal membisikkan bahwa KGPH Hangabehi sendiri adalah sosok yang sangat berhati-hati. Ia tidak ingin naik tahta jika hanya akan memicu pertumpahan darah saudara yang lebih parah. Ada beban moral yang besar di pundak sang pangeran tertua. Jumenengan bukan sekadar pesta. Itu adalah kontrak dengan leluhur. Jika syarat mistis dan syarat administratif belum bertemu di satu titik, LDA tidak akan berani melangkah. Bagi mereka, lebih baik menunda daripada cacat ritual. Sekilas, Jumenengan kubu Purbaya terlihat seperti legitimasi, tetapi justru memperdalam konflik karena dianggap melewati aturan yang diutamakan LDA. Konflik ini ibarat raja kembar yang membelah tahta keraton Solo. Dua klaim, dua proses, dan publik yang bingung tentang siapa yang sebenarnya sah menurut adat dan sejarah. Kita mungkin melihat ini sebagai perebutan kekuasaan biasa. Tapi bagi warga Solo dan pecinta sejarah, ini adalah tentang menjaga marwah sebuah dinasti yang sudah berdiri ratusan tahun. Apakah 2026 akan menjadi tahun di mana kita melihat dua raja dalam satu kota? Ataukah salah satu akan mengalah demi persatuan? Di balik ritual, musik gamelan, dan sarung putih yang sakral, inilah perjalanan sebuah tradisi yang diuji oleh realitas keluarga, hukum adat, dan interpretasi sejarah. Siapakah yang akan benar-benar menjadi Pakubuwono XIV? Yang sudah melakukan Jumenengan? Atau yang ditetapkan oleh LDA tetapi belum menjalani ritual? Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah LDA untuk menunda Jumenengan adalah langkah bijak, atau justru membuat mereka kehilangan momentum? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk update investigasi sejarah berikutnya. Saya Ken Utami, pamit. Rahayu.